Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Indah Putri Setiani dengan NIM 195221135. Yang kedua, Rinda Ayu Imtichani dengan NIM 195221137. Yang ketiga, Eni Noviani dengan NIM 195221152. Yang keempat, Yuliana dengan NIM 195221157. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori akuntansi laba. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Indah Putri Setiani. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Berikut penjelasannya. Saya Indah Putri Setiani. Di sini saya akan menjelaskan teori akuntansi laba. Yang pertama, tujuan pelaporan laba. Dalam kenyataannya, para pemakai mempunyai konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Apapun pengertian dan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan sebagai 1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau investasi. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar pengenaan besarnya pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang kesembilan, dasar pembagian dividen. Teori akuntansi tentang laba akan menghadapi dua pendekatan, yaitu satu laba untuk berbagai tujuan atau beda laba beda tujuan. Teori akuntansi laba diarahkan untuk memformulasikan laba dengan pendekatan yang pertama. Materi selanjutnya, konsep laba konvensional. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan, antara lain 1. Laba akuntansi belum didefinisi secara simpatik dan jelas, sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Materi selanjutnya, konsep laba dalam tataran semantik. Pada tataran ini, teori berusaha menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasi oleh laba. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajian. Yang pertama, pengukur kinerja. Laba dapat merepresentasi kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi. Karena kegiatan usaha sangat kompleks, laba dipandang cukup kaya untuk merepresentasi pengukur efisiensi. Namun, validitas pengukur efisiensi tersebut bergantung pada bagaimana laba dan tingkat investasi diukur, serta dari sudut pandang siapa informasi efisiensi ditujukan. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Perekayasa pelaporan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Yang ketiga, estimator laba ekonomik. Laba akuntansi memang dan harus berbeda dengan laba ekonomik. Namun, laba akuntansi diharapkan dapat menjadi estimator atau indikator laba ekonomik. Yang materi selanjutnya, makna laba. Secara semantik, belum terdapat kesepakatan tentang makna laba yang mantap yang menjadi basis akuntansi dalam jangka panjang. Laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas.
Yang kedua, perubahan terjadi dalam kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Materi yang selanjutnya, laba dan kapital. Pembahasan laba tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan kapital, tetapi makna keduanya harus dibedakan. Kapital dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu, sementara itu laba dapat diasosiasi sebagai aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Yang kedua, konsep pemertahanan kapital. Konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomik awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomik akan terukur pula. Berdasarkan uraian tersebut kemudian dapat didefinisi secara umum, formal, dan simpatik sebagai berikut. Laba adalah tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mula. Dari definisi tersebut berarti pemaknaan laba berbeda terpisah dengan pengukuran laba. Selanjutnya contoh angka. Kasus hipotesis untuk memaknai makna laba sebagai berikut. Pada awal periode, suatu entitas memiliki kapital berupa kas senilai 200 juta. Kas tersebut digunakan untuk usaha yang pada akhir periode dilikuidasi. Setelah itu, entitas tersebut memiliki kas sebesar 250 juta. Pada awal periode, indeks harga umum adalah 100, sedangkan pada akhir tahun indeks harga adalah 105. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rinda Ayu Imtichani. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Indah Putri Sudani tentang konsep laba dalam tataran sintaktik. Salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Dalam pendapatan, masalah teoritis pendapatan dan biaya adalah definisi dan pengukuran dalam arti luas. Terdapat 3 pendekatan dalam konsep laba dalam tataran sintaktik. Yang pertama, pendekatan transaksi. Dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, terutama transaksi eksternal, yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Karena laba didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi biaya, pengukuran dan pengukuran pendapatan dan biaya suatu periode yang merupakan pengukuran dan pengakuan laba. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau terjadinya hasil transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini mempunyai keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal. Yang ketiga, pendekatan pemertahanan kapital. 2 pendekatan ini sudah dibahas sebelumnya mengikuti pendapatan biaya dalam pengukuran dan elemen neraca. Nilai aset dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pengukuran pendapatan dan biaya atas dasar konsep penandingan. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital dari 2 titik waktu yang berbeda. Berikutnya, pengukuran atau penilaian kapital. Pengukuran kapital pada 2 titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukuran dan dasar pengukuran.
Hal lain yang menentukan cara emilasi kapital adalah jenis kapital dan dasar penilaian. Pertama, jenis kapital. Terdapat dua jenis konsep kapital, yaitu kapital finansial dan kapital fisis. Kapital finansial adalah kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila jumlah rupiah klaim finansial pada akhir suatu periode melebihi jumlah rupiah klaim finansial pada awal periode. B. Kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital fisis akan timbul bila kapasitas produksi fisis pada akhir suatu periode melebihi kapasitas produksi fisis pada awal periode. Kedua, skala pengukuran merupakan unit pengukur yang dapat diletakkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukuran tersebut. Dalam teori pengukuran terdapat macam skala pengukuran, yaitu skala nominal. Skala nominal atau skala rupiah nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomik. Pengukuran dengan skala nominal lebih menitik beratkan pada jumlah unit rupiah daripada jumlah unit daya beli. Kedua, skala daya beli. Skala daya beli merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, rupiah nominal dinyatakan kembali atau dihomogeniskan dalam bentuk rupiah dan daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Materi selanjutnya, dasar atau atribut pengukuran. Berikut adalah penilaian penting yang terpaut dengan penentuan laba, yaitu cost historis dan cost sekarang. Yang keduanya merupakan nilai masukan. Pertama, cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah sepakat atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukaan. Cost historis berkaitan dengan masalah pilihan jumlah yang akan dilekatkan pada elemen statement keuangan, sedangkan skala nominal berkaitan dengan pilihan unit pengukur yang digunakan. Yang kedua, cost sekarang. Cost sekarang atau cost pengganti atau cost masukan sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis kondisinya atau penggantian yang setara. Materi berikutnya, pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Terdapat 3 faktor penentu nilai kapital, yaitu jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terdapat penentuan laba antara lain: kapitalisasi aliran kas harapan, penilaian pasar atas perubahan perusahaan setara kas sekarang, harga masukan historis, harga masukan sekarang, dan pemertahanan daya beli konstan. Materi berikutnya atau materi yang terakhir, konsep laba dan tataran pragmatik. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku. Informasi diharapkan mempunyai pengaruh yang benar-benar digunakan oleh para pemakai karena mempunyai manfaat, kualitas, atau nilai informasi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Jika digunakan untuk kepentingan, apa informasi laba digunakan sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Melanjutkan materi dari Mbak Rinda, yaitu mengenai prediktor aliran kas ke investor. Karena kreditor dan investor menjadi pihak utama yang dituju dalam pelaporan keuangan, perekayasaan berteori bahwa investor dan kreditor berkepentingan dengan aliran kas yang masuk ke mereka atas investasinya. Harus ada hubungan logis antara laba dan aliran kas ke investor dan kreditor. Hubungan ini akan membantu investor dan kreditor dalam mengembangkan model untuk memprediksi aliran kas ke mereka guna menilai investasi atau kapitalnya. Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang baru. Aliran kas di mana investor dapat ditentukan atas dasar harapan harga saham di masa datang. Bila perusahaan memperoleh laba yang memadai, dengan sendirinya nilai buku aset bersih juga naik
sehingga nilai buku perusahaan juga naik. Gambar 10.6 berikut melukiskan fungsi laba sebagai prediktor aliran kas ke investor. Laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham, bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor yang dibahas di atas sebenarnya menunjukkan bahwa laba menentukan harga saham. Aliran kas ke masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut nilai intrinsik, sekuritas atau saham. Nilai intrinsik ini pada akhirnya akan menentukan harga pasar saham yang terjadi di pasar modal pada saat tertentu. Investor atau analis akan membandingkan nilai intrinsik saham dengan harga pasar sekarang untuk memastikan apakah terjadi salah harga. Salah harga akan mengaktifkan perdagangan sekuritas melalui berbagai investasi. Perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak. Dalam konteks pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, pelaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan ini. Pengendalian manajemen. Perilaku manajer dikendalikan melalui laba dengan cara mengaitkan kompensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja. Pengendalian akan efektif apabila manajer mempunyai persepsi bahwa laba sebagai pengukur kinerja benar-benar laba yang diakibatkan oleh tindakan atau upayanya. Berikut berbagai tingkat dan sebutan laba untuk pengukuran kinerja manajer dalam gambar 10.7. Penyajian laba seperti di gambar tersebut relevan untuk divisi yang diperlakukan sebagai pusat laba. Teori pasar efisien membahas apakah para pemakai statemen keuangan menggunakan laba untuk pengembalian keputusan dan apakah laba mempengaruhi perilaku khususnya investor. Efisiensi pasar harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyedia informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Pasar dikatakan efisien dalam kaitan dengan informasi atau sinyal tertentu hanya jika harga saham berlaku seakan-akan semua pelaku pasar menangkap sinyal tersebut dan segera merevisi harga saham, kemudian mengambil strategi investasi sehingga terjadi ekuilibrium baru. Bentuk efisiensi pasar. Karena efisiensi pasar hanya dapat dikaitkan dengan informasi atau sinyal tertentu dalam suatu mekanisme penyedia informasi, terdapat 3 bentuk efisiensi, yaitu pertama, bentuk lemah, kedua, bentuk semi kuat, yang ketiga, bentuk kuat. Laba sebagai sinyal. Laba akuntansi yang diumumkan via statemen keuangan merupakan salah satu sinyal dari himpunan informasi yang tersedia bagi pasar modal. Walaupun hipotesis pasar efisien mengisyaratkan bahwa tidak seorang pun akan memperoleh return dari harga atas pengetahuannya terhadap data laba. Penelitian empiris menunjukkan bahwa laba per saham yang diumumkan via statemen keuangan mempunyai dampak terhadap harga saham. Pengujian kandungan informasi laba. Apakah laba mengandung informasi dapat ditunjukkan oleh reaksi pasar terhadap pengumuman laba sebagai suatu peristiwa. Bila angka laba mengandung informasi, dikategorikan bahwa pasar akan bereaksi terhadap pengumuman laba. Pada saat diumumkan, pasar telah mempunyai harapan tentang berapa besarnya laba perusahaan atas dasar informasi yang telah tersedia secara publik. Berbagai model perkiraan laba merupakan cara untuk menentukan laba harapan. Selisih antara laba harapan dan laba laporan atau aktual disebut laba kejutan. Gambar 10.8 berikut melukiskan konsep laba kejutan sebagai persepsi informasi yang dikandung pada saat diumumkan yang belum ditangkap oleh pasar.
Penguji asosiasi. Studi asosiasi sering disebut juga studi koefisien responsa laba. Koefisien responsa laba adalah kepekaan return saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan. Bila semua variabel dapat ditentukan untuk sampel perusahaan, berikut model-model yang dapat digunakan. Pengujian peristiwa. Angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini karena yang menjadi fokus adalah peristiwa pengumuman laba. Reaksi pasar return abnormal mean atau RAM atau return abnormal kumulatif mean atau RAKM untuk seluruh atau sampel perusahaan di pasar modal. RAM atau RAKM ditentukan sebagai berikut. Bahwa laba mempunyai efek pragmatik terhadap perilaku pasar modal, reaksi pasar paling tidak menunjukkan bahwa secara empiris perilaku modal seolah-olah telah menggunakan laba sehingga dapat dikatakan bahwa laba bermanfaat bagi investor. Laba dan teori entitas. Laba adalah kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semula. Dari aspek pengukuran dan prosedur akuntansi, laba adalah selisih pendapatan dan biaya. Persoalannya adalah, apakah suatu pos merupakan biaya atau merupakan pembagian laba? Untuk menjawab hal ini, pengertian laba harus dikaitkan dengan entitas yang berkepentingan. Untuk siapa suatu jumlah rupiah dapat disebut laba bergantung pada sudut pandang atau teori entitas yang dianut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuliana. Melanjutkan materi dari Mbak Eni Noviani tentang laba dan teori entitas. Yang pertama, entitas usaha bersama. Kesatuan yang menjadi fokus akuntansi yaitu kegiatan usaha bersama yang melibatkan semua pihak dalam sebagian kegiatan ekonomi. Semua peserta bertanggung jawab atas semua aspek kegiatan bersama yang terdiri dari manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Perusahaan bertindak sebagai alat pengikat, berbagi atau pusat kegiatan. Sebagai institusi sosial, perusahaan harus menunjukkan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat luas. Yang kedua, entitas usaha dan bisnis. Dalam entitas usaha dan bisnis, perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan menjadi subjek pelaporan. Yang ketiga, entitas investor. Dalam arti luas, investor yaitu kreditor jangka panjang dan pemegang saham preferensi dan biasa. Investor merupakan penyedia dana utama sebuah perusahaan. Dalam persamaan akuntansinya dinyatakan aset sama dengan utang jangka pendek dikurangi ekuitas investor. Yang keempat, entitas pemilik. Teori ini memandang pemegang saham biasa dan istimewa sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Kreditor dianggap sebagai pihak luar. Pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen. Pemegang saham menanggung segala resiko yang berkaitan dengan utang. Dengan ini aset menjadi fokus bagi pemegang saham. Teori ini dinyatakan dalam persamaan akuntansi yaitu aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Kreditor, pemerintah, dan pihak atau entitas lain atau manajemen dianggap sebagai pihak luar pemilik sehingga semua kos yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak tersebut seperti gaji, bunga, dan pajak akan dianggap sebagai biaya bukannya distribusi laba. Laba dalam teori ini adalah kenaikan aset bersih. Teori ini populer dan berkaitan dengan perusahaan perseorangan yang pemiliknya merangkap sebagai manajer. Apabila dikaitkan dengan konsep laba, teori entitas yang dibahas lebih berkaitan dengan masalah penyajian laporan laba rugi. Yang kelima, entitas pemilik residual. Konsep yang memandang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik, hanya saja yang membedakan yaitu dalam sudut pandang ini pemilik merupakan pemegang saham biasa. Dalam persamaan akuntansi,
dinyatakan aset dikurangi ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung resiko ketidakpastian di masa depan, tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Laba dan laba per saham untuk pemegang saham biasanya menjadi informasi penting yang harus disajikan dalam laporan laba rugi. Yang keenam, entitas pengendalian. Konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi. Teori ini menitikberatkan pada pandangannya terhadap pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan kepemilikan seperti konsep kesatuan lainnya. Yang ketujuh, entitas dana. Dua pengertian dana yang saling dirancukan. Dana diartikan sebagai kas atau uang, aset likuid atau kegiatan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dana juga diartikan sebagai kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Materi selanjutnya yaitu menyajikan laba. Teori entitas yang dibahas di atas berkaitan dengan masalah penyajian. Masalah lebih difokuskan pada masalah konseptual tentang apa yang disebut dengan laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.